kita tiba pada uraian yang keempat, yang sepertinya lebih banyak diisi dengan tanya jawab. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang datang ke saya dan menyampaikan pengalaman atau pelatihan dia dalam bermeditasi, dan sekaligus menanyakan apakah pelatihan yang dia lakukan itu sudah sesuai atau belum. Di sini yang dia tanyakan adalah praktik metta bhavana. Dia bercerita tentang bagaimana dia mengembangkan metta, yaitu dengan cara menumbuhkan kebahagiaan yang ada pada diri. Apapun caranya, kemudian share, berbagi kebahagiaan kepada pihak lain. Bermula dari orang yang dekat, orang yang dikenal, orang yang tampak, sampai ke orang yang jauh, tidak dikenal, dan tidak tampak. Dari mulai menjurus ke pihak yang tertentu, sampai di pihak-pihak yang tidak tertentu. Yang dimaksud di sini adalah pihak tertentu, misalnya si A, si B, si C. Pihak itu tidak tertentu artinya misalnya ya seluruh orang yang ada di kampungku, di desaku. Nah, ini tidak menunjuk ke perorangan tertentu. Kebahagiaan yang dia munculkan ke dalam diri, yang dia ceritakan adalah dia membayangkan sedang pergi ke sebuah taman dengan hawa sekitar yang sejuk, bebungaan yang mekar, berbau harum, indah dipandang, suasana yang nyaman, menciptakan kesenangan, dan dengan membayangkan suasana seperti itu, muncul kebahagiaan di dalam dirinya. Kebahagiaan yang ada di dalam dirinya inilah yang kemudian dia bagikan. Semoga kebahagiaan yang saya ada ini ya juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang dia tuju dalam
pengembangan meta cinta kasih. Berharap mereka bisa berbahagia sebagaimana dia juga bisa berbahagia atau bersenang dalam situasi seperti itu. Ya, ditanyakan apakah cara demikian ini adalah cara pengembangan meta yang sudah sesuai. Secara umum, yaitu secara awam, pengembangan meta seperti ini boleh-boleh saja berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan. Hanya kita patut juga untuk mengerti yang disebut bahagia menurut Sang Buddha itu apa? Itu yang sesungguhnya yang semestinya untuk dijadikan patokan. Kira-kira kebahagiaan yang Sang Buddha maksud itu punya ciri berapa? Dan apa saja? Siapa yang kira-kira bisa menerka-nerka, menebak-nebak? Ada berapa? Satu adalah kebahagiaan dari tidak berbuat buruk, yaitu seseorang yang berupaya menghindari perbuatan buruk, ia akan terlepas, terbebas dari kondisi tertekan, kondisi terdesak, kondisi iritasi, menyesakkan. Ini kebahagiaan. Bahagia dari terhindar dari hal-hal yang mendatangkan rasa tidak nyaman. Nah, setelah ada clue satu ini, tentu dua yang lain saya yakin para awuso sudah menebak dua yang berikutnya apa. Ya, untuk lengkapnya saya sampaikan kebahagiaan kriteria kedua adalah menumbuhkan kebahagiaan dengan melakukan hal-hal bajik, hal-hal luhur, yaitu setidaknya dengan menumbuhkan rasa tahu budi jasa, rasa tahu terima kasih, dan mengumandangkan budi jasa kebaikan orang lain untuk bisa diketahui oleh khalayak. Sebutannya adalah katanyu ketaweti. Memunculkan kemurah hatian, punya kerendah hatian, termasuk
mengembangkan cinta kasih, dan lain. Nilai-nilai bajik. Nilai-nilai bajik ini identik dengan kebahagiaan. Nama lain dari kebahagiaan. Atau boleh dibilang sebab dari kebahagiaan. Seseorang yang mengingini kebahagiaan yang minim risiko, saya katakan minim atau dikatakan minim oleh karena kebahagiaan lain selain kebahagiaan nibbana adalah kebahagiaan yang berisiko. Nibbanang paramang sukhang. Nah, bahwasanya keredaman, kepadaman derita tidak lain adalah keredaman, kehancuran asawa, si penghanyut, keredaman pengotor-pengotor batin kilesa adalah kebahagiaan tertinggi. Tidak lain adalah kebahagiaan yang tidak mengandungi risiko. Tidak mengandungi risiko menderita, termasuk juga tidak mengandungi risiko kembali menderita lagi. Tapi setidaknya dengan memunculkan nilai bajik ini bukan penderitaan, melainkan adalah kebahagiaan. Tentu orang cerdas, orang pandai secara spontan dihadapkan pada dua pilihan, satu jalan ke keberadaan tidak mendapatkan kebahagiaan, dan satu lagi jalan menuju ke keberadaan bahagia. Pilihannya tentu yang kedua. Orang cerdas, orang pandai, orang pintar sehingga memilih berbuat baik. Dan ciri dari orang pandai, orang cerdas, orang pintar adalah berbuat baik, termasuk juga tidak melakukan keburukan. Oleh karena orang cerdas, orang pandai, orang pintar tahu keburukan meskipun tampak oleh orang-orang sesat, tampak oleh kanak-kanak belia, bala, sebagai hal yang menyenangkan. Orang pintar, orang pandai, orang cerdas melihat sebagai kerugian. Dan orang pandai tentu tidak mau rugi, mendapati kerugian. Jadi dengan menumbuhkan hal-hal bajik, hal-hal luhur, demi mendapatkan kebahagiaan, ini adalah kebahagiaan jenis kedua yang Sang Buddha maksud, yang Sang Buddha tunjuk. Kebahagiaan ketiga adalah muncul dari tidak melekati kebahagiaan yang diperoleh melalui melakukan hal-hal bajik. Bagaimana agar tidak melekati? Sang Buddha telah menunjukkan jalannya. Banyak sekali. Seluruh ajaran
Sang Buddha pada intinya adalah upaya untuk tidak melekati apapun, termasuk tidak melekati nibbana. Sabbe dhamma nalang biniwe saya. Tidak ada satu hal apapun yang patut dilekati. Dan ketidaklekatan terhadap apapun, itulah sebagai bentuk kebahagiaan yang totalitas murni dan tidak ada risiko dan tidak perlu kembali mengulang menderita lagi. Seperti halnya yang digambarkan dalam Lokadhamma Sutta. Labhoja alabhoja, ninda cak pasang saja, yaso cak ayaso cak, sukhan cak tukhan cak. Hal-hal yang 8 itu ketika datang pada seseorang, menanggapi hal-hal yang menyenangkan itu sebagai keberadaan yang muncul dan wajar, akan juga mengalami kepadaman. Berusaha mengajari diri, berusaha mengarahkan diri ke pengertian-pengertian sedemikian rupa, kebahagiaan yang datang atau hal-hal sisi positif, labho mendapat, alabho tidak mendapat, atau merugi juga boleh. Ninda dicela, pasangsa dipuji, yakso boleh diterjemahkan punya pamor atau punya harkat. Ayaso kebalikannya, yang tidak punya harkat. Yang cenderung untuk ke arah diremehkan. Sukham kebahagiaan, dukkha penderitaan. Baik mendapati hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, mengerti bahwa keberadaan yang muncul datang padanya di saat-saat itu adalah keberadaan yang wajar mengalami kepadamannya, sehingga punya kesiapan hati satu ketika cepat atau lambat hal yang menyenangkan itu akan sirna, termasuk hal yang tidak menyenangkan yang muncul juga akan sirna. Dengan demikian seseorang disebut yang kokoh, yang tidak bergeming. Nah, kata tidak bergeming ini artinya apa? Sepemahaman kita, bergeming itu artinya
bergerak, bergeser. Tidak bergeming artinya tidak bergerak, tidak bergeser. Tapi di KBBI mungkin ya, itu kebalikannya. Atau orang, kalau tidak di KBBI ya beberapa komentar orang pengguna bahasa Indonesia, pakar, ya menjelaskan bergeming itu artinya diam. Tidak bergeming artinya bergerak, bergeser. Ia yang tidak goyah, ia yang teguh tegak, tidak bergeser. Diibaratkan seperti tugu kota. Tugu kota ini biasanya diletakkan di perempatan pusat kota, atau kalau tidak persimpangan jalan, bisa perempatan, bisa pertigaan, atau mungkin simpang 5, simpang 8, simpang 12. Tugu kota ini tidak bergeming, yaitu tidak bergeser, tidak bergerak, tidak menunjukkan reaksi apapun, baik dipuji maupun dicela, baik diberi barang persembahan atau diberi tinja kotoran. Tidak menjadi bersenang atau bersedih karenanya. Sebagai yang tadi, yang kokoh. Nah, ini adalah keberadaan yang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang masuk ke dalam diri. Apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan ada 3, terima kasih. Ya, memberikan uraian yang terlalu panjang, lupa dengan pokoknya. Kebahagiaan yang ketiga, yang menjadi titik puncak yang Sang Buddha telah capai dan mengajarkan kepada Weneya Satta, satwa-satwa yang patut untuk dibimbing, satwa-satwa yang siap dibimbing. Termasuk pengajaran tentang Satipatthana, Bojjhanga, Jalan Arya Burso 8, dan sebagainya, adalah untuk tidak melekati
hal apapun. Dalam hal ini adalah kebahagiaan. Tidak melekati kebahagiaan yang muncul. Ini tiga hal yang dimaksud dengan kebahagiaan menurut Sang Buddha. Yang mana kebahagiaan yang orang pada umumnya cari dan dapatkan kebanyakan adalah kebahagiaan yang muncul karena mendapatkan hal yang menyenangkan lewat keenam pintu indera. Mata melihat bentuk yang indah, telinga mendengar suara merdu, hidung mencium bau harum, lidah mengecap rasa enak, tubuh menyentuh pesentuh-pesentuh yang lembut, yang halus, yang hangat, yang sejuk, yang lunak. Dan batin menerima objek-objek batiniah yang menyenangkan. Misalnya mendapati rasa aman, ini adalah bentuk umum kebahagiaan yang orang itu cari atau dapatkan. Singkatnya adalah kebahagiaan yang muncul karena pengejaran kesenangan indrawi. Lebih dari itu, mereka para awam, maksud awam ini adalah antak bala putujana. Antak bala, antak itu buta, bala itu ya dungu, sudah buta dungu lagi. Putujana, ia yang punya hal-hal nista yang masih tebal. Para antak bala putujana ini justru menyenangi keburukan, bangga dengan telah berbuat buruk, bahagia karena telah berbuat buruk. Itu juga nyata kebahagiaan yang ada dan mereka rasakan. Kita bisa membayangkan seseorang yang dikuasai oleh keinginan membalas dendam dengan kegeramannya, suatu ketika mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan kegeramannya, membalas dendam dengan berhasil ya menempeleng ya, menyakiti sosok yang diarah dituju, bisa menempeleng sepuasnya ya, menempeleng sekuatnya ya, sesukanya, sampai dia merasa cukup. Selesai melakukan itu, ada rasa puas, ada rasa bahagia, dan itu tidak dapat ditolak sebagai yang bukan kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan demikian ini yang dimaksudkan dalam pengembangan meta cinta kasih
Semoga semua makhluk berbahagia, termasuk juga mereka bisa berbahagia karena berhasil menempeleng, berbuat buruk, menyakiti pihak lain. Nah, ini adalah kriteria bahagia bagaimana dalam konteks ajaran Sang Buddha. Sehingga dalam pengembangan cinta kasih berharap orang lain, makhluk lain, pihak lain berbahagia tidak lain adalah berharap mereka untuk tidak berbuat buruk, berharap agar mereka berbuat baik, dan berharap agar mereka bisa mengolah batin untuk tidak melekat meskipun terhadap kebahagiaan yang datang pada mereka. Ada disebutkan di kata-kata bahwa untuk mengembangkan cinta kasih kepada pihak lain, seseorang mesti mengembangkan cinta kasihnya kepada diri sendiri. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak mencintai diri sendiri? Bukankah mencintai diri sendiri itu sudah otomatisnya? Ya, itu adalah satu kenyataan. Setiap orang mencintai diri sendiri. Diri sendirilah yang paling dicinta. Yang terungkap dalam satu pernyataan. Bahasa palingnya. Sedang blank. Attahi attano bukan attahi paramangpiyo. Attahi paramangpiyo, diri sendirilah yang paling dicinta. Itu sudah menjadi naluri, sudah menjadi alamiahnya. Hanya saja di kata-kata dijelaskan seperti ini oleh karena ada satu pertanyaan lagi. Kalau pertanyaan pertama, apakah orang tidak mencintai diri sendiri? Ya, itu tentu mencintai diri sendiri. Tetapi dengan pertanyaan berikut, apakah orang sudah benar-benar mencintai diri sendiri? Yaitu berharap secara cerdasnya, secara pintarnya, secara pandainya, orang tersebut mendapati kebahagiaan. Oleh karena tidak sedikit orang yang sebagaimana disampaikan tadi berbuat buruk dengan pemikiran bahwa dengan berbuat buruk seperti itu dia akan mendapatkan manfaat, mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana seseorang menjadi cerdas, menjadi pandai, pintar, yaitu menumbuhkan kebaikan dengan sebelumnya menghindari keburukan, dan terlebih bisa tidak melekati kebahagiaan yang diperoleh melalui melakukan hal-hal bajik, hal-hal luhur. Bagaimana ini bisa dikembangkan ke dalam diri terlebih dahulu.
Kira-kira manfaat nyata apa yang bisa dirasakan saat ia berhasil menghindarkan diri dari perbuatan buruk, berupaya mengumpulkan, mengembangkan hal-hal bajik untuk mendapatkan kebahagiaan, dan dampak atau akibat atau buah dari tidak melekati kebahagiaan yang diperoleh melalui melakukan hal-hal bajik itu. Dengan merasakan manfaat yang nyata, ia kemudian share, berbagi, menyebarkan, membentangkan, mengarahkan kepedulian, perhatian kepada pihak lain, baik secara tertentu maupun tidak tertentu, agar mereka juga mendapatkan kebahagiaan melalui ketiga cara tersebut. Ini adalah sedikit share juga, berbagi pengetahuan tentang pengembangan meta cinta kasih. Saya akan mempersilahkan para ngawuso yang barangkali masih ada hal yang ingin ditanyakan pada kesempatan ini. Ya, lebih banyak ke tanya jawab, oleh karena sesungguhnya uraian-uraian yang berkaitan dengan pengembangan batin ya sudah sekian kali disampaikan, dan kalau mendengar itu rasanya tidak perlu untuk diulang lagi. Ya, yang belum mendengar ya boleh mendengar lewat rekaman yang ada. Memang ya panjang uraiannya, tetapi ya itu kurang lebihnya atau secara dasar-dasarnya dalam kita berpraktek dalam ajaran Sang Buddha melalui pengembangan batin atau cita bhavana. Ya, silakan. Tes. Ya, mohon izin bertanya, Bante. Ini terkait dengan meta seperti yang telah disampaikan tadi. Berkenaan tentang pengembangan meta itu, kalau seperti yang kita tahu ya, barangkali kalau tidak salah di Visuddhimagga ya, itu cara pengembangannya adalah dengan cara misalkan semoga mereka yang ada di utara berbahagia sesuai dengan penjuru-penjuru itu. Dan setelah saya memahami, ini pribadi ya Bante ya, saya kira tidak apa namanya, barangkali tidak seperti itu caranya. Tapi lebih daripada itu, ibaratkan sebuah batu yang dijatuhkan di sebuah sungai, riak airnya itu akan menyebar ke segala penjuru tanpa kita memberikan satu arah. Ini arah utara, ini arah selatan, dan lain sebagainya. Dan
eh, sepemahaman saya Sang Buddha, cinta kasih yang beliau miliki, kasih sayang yang beliau punya juga ketika beliau meliputi satu arah ya. Bukan satu arah tapi segala arah itu juga sedemikian rupa Bante. Dan cara pengembangannya pun eh pengalaman saya begitu barangkali tidak sespesifik semoga ini semoga itu dan ya, maksudnya begitu. Baik. Meta, cinta kasih, atau tiga yang lainnya termasuk yaitu karuna, mudita, ubeka. Satu sisi disebut dengan Brahma Wihara, yaitu dharma, hal-hal yang menjadi alat untuk berdiam dalam Brahma, dalam kebesaran, dalam kemuliaan, dalam kebrahmaan, kedewasaan, kebesaran. Brahma artinya besar, Brahma artinya agung, Brahma artinya mulia. Dan ini mengacu ke pengembangan keempat hal tersebut, meta, karuna, mudita, ubeka, secara tertentu, yaitu orang tertentu, makhluk tertentu, termasuk arah tertentu, ya. Sedangkan empat hal yang sama juga, meta, karuna, mudita, ubeka, punya sebutan lain ya, yaitu appamanya. Appamanya itu artinya yang tidak terukur, yang tidak terhitung. Di sini dimaksudkan bahwa pengembangan salah satu dari empat hal ini adalah untuk kesemuanya, tanpa pilih, tanpa pilah. Mengapa dijelaskan dengan cara, oh ini arah timur, arah selatan, arah barat, arah utara. Bukan hanya Bante Buddhaghosa yang mengatakan, tetapi juga Sang Buddha. Ya, tata tutiyang tata, tatiyang tata jatutang. Nah, arah yang kedua pun demikian, arah ketiga pun demikian, arah keempat pun demikian. Nah, menurut hemat saya, mengapa ada pengalokasian seperti itu adalah untuk mencegah jangan sampai para yogi pengembang cinta kasih itu perhatiannya buyar karena kewalahan dengan siapa sebetulnya yang tanpa batas, tanpa ukuran. Jadi tidak, dalam batinnya tidak ada cakupan yang dituju, yang diarah secara jelas. Dan itu akan mengaburkan perhatian dia dalam mengembangkan atau membentangkan atau mengarahkan keberadaan cinta kasihnya kepada pihak lain, baik secara tertentu maupun yang tidak tertentu itu. Jadi supaya ada cakupan yang jelas, supaya
terkendali. Nah, jadi istilahnya itu adalah odikso. Odikso ya artinya tertentu. Tetapi kalau hanya arah timur, arah selatan, arah barat, arah utara, sesungguhnya itu juga tidak terpatok perorangan secara jelas. Itu juga masih dalam ranah anodikso. Nah, yaitu anodikso artinya yang tidak tertentu. Istilahnya itu adalah apa? Secara globalnya, secara generalnya. Nah, digeneralisasi. Pokoknya yang semua yang di arah timur, yang di arah selatan, di arah barat, di arah utara. Termasuk juga anudisa, yaitu arah kecil. Nah, mulai dari tenggara, barat daya, barat laut sampai timur laut. Nah, di tradisi India, patokan arah itu bukan utara, tetapi timur. Beda dengan ya internasional yang dipengaruhi oleh budaya barat, ya, yang menggunakan arah utara sebagai patokan. Pertama yang disebut itu adalah arah timur. Nah, kemudian yang kedua adalah arah kanan, yaitu selatan. Kalau seseorang menghadap ke timur, sisi kanannya adalah selatan, Dakhina. Arah barat, Paschima, artinya belakang. Nah, kemudian arah utara, sisi lebih tinggi. Utara artinya lebih tinggi. Nah, itu ya tambahan sedikit, kurang lebihnya begitu ya. Baik Bante, terima kasih banyak. Dan pernah saya baca tidak hanya satu, beberapa begitu ya, beberapa buku begitu, bahwasanya dengan pengembangan meta ini pun juga bisa dikatakan seseorang bisa melanjutkan ke arah vipassana juga. Bagaimana itu kejelasannya, Bante? Ya, meta salah satu dari pengembangan batin yang berciri samatha bhavana. Pengembangan meta sesempurna apapun tidak mengarah ke pencapaian kesucian, habisnya sirnanya pengotor batin secara total. Oleh karena yang menjadi dasar dalam pengembangan batin, cita bawananya ini adalah kebenaran yang bersifat duniawi, kebenaran persepakatan, yaitu bahwa cinta kasih meta ini punya objek. Objeknya apa? Cinta kasih makhluk hidup. Dan istilah atau pemahaman sanya sebagai yang makhluk itu adalah sanya secara logianya, secara samatik atau samutiknya, secara persepakatan, secara panyatik, ketetapan, bukan secara hakiki mutlak atau transendennya. Bagaimanapun dasar dari pemahaman yang logia, yang duniawi ini tidak bisa mengarah hasil-hasil yang sifatnya lokutara, yaitu di atas dunia, di atas duniawi. Maksud duniawi itu bukan alam manusia saja, termasuk juga alam Brahma,
arupa Brahma yang tertinggi, newasanya, nasanya, yatana. Itu yang saya maksud di sini, yaitu duniawi itu. Sehingga bagaimanapun meta ini, yaitu samatha bhavana, yang meredam pengotor-pengotor batin, seseorang yang mengembangkan cinta kasih, kira-kira dia akan di saat yang sama akan membenci tidak? Tidak akan membenci. Kira-kira muncul keserakahan untuk mengambil barang sosok yang dituju sebagai objek cinta kasihnya? Merampas maksudnya? Tidak. Tidak muncul keserakahan nafsu ragawi. Dan tentu ditopang dengan nilai-nilai luhur yang lain yang mampu menghancurkan niwarana sisanya, dinamita, udaca kukuca, dan wicikica. Keberadaan batin yang bebas dari pengotor-pengotor batin, bebas dari niwarana ini dikatakan citta kamyata. Artinya keberadaan batin yang sudah patut untuk dipakai. Dipakai apa? Dipakai untuk segala hal. Kalau seseorang membebaskan diri dari hal-hal buruk, melakukan hal apapun akan berhasil dengan optimal. Negosiasi misalnya, kalau sampai tidak terpancing dengan kata-kata menyakitkan, kemudian menjadi emosi, menjadi marah, menjadi baper, tetap tenang, tetap fokus, akan bisa mencapai hasil yang optimal. Justru dengan menjadi marah atau dipicu oleh keserakahan, dipicu oleh ketamakan, menjadi terjebak, nah ujung-ujungnya adalah mendapati kerugian. Termasuk juga citta kamyata, keberadaan batin yang telah siap untuk dipakai, yaitu dipakai untuk melatih ke arah ke dharma yang lebih tinggi lagi. Di sini adalah vipassana bhavana yang jelas tercantum di Tipitaka bahwasanya samatha bhavana mendukung pengembangan vipassana bhavana. Demikian pula sebaliknya, vipassana bhavana mendukung samatha bhavana. Tidak diragukan tentang hal ini ya. Begitu. Ya, Bante, ingin menambahkan saja, Bante. Ada seorang Bante namanya Bante Subhuti, Bante. Bante Subhuti ini setiap kali beliau pergi ke desa-desa, apalagi barangkali sudah berada di depan rumah dari penduduk begitu. Ketika beliau ini menerima makanan dari penduduk itu, beliau akan mengubah kondisi batinnya itu memasuki yang namanya metta jana, Bante. Dan hal ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena bisa dibayangkan kalau saja setiap dari kita itu ya terutamanya para biku dan samanera atasilani itu ketika menerima sesuatu dari umat atau dari siapapun lah itu, mencoba ya, kalaupun tidak bisa memasuki metta jana ya
mengisi, meliputi hatinya dengan cinta kasih ya, atau meta itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan itu memberikan manfaat tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada yang memberikan itu kepada kita sebagai yang dihormati olehnya begitu. Itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, bisa tidak orang yang sudah kinasawa, sudah mencapai arahata, kemudian ada potensi enggak untuk mengembangkan samatha bhavana dengan objeknya salah satunya adalah meta ini? Bagaimana kira-kira? Sudah mencapai kesucian Bhante Subhuti, iya betul ya? Nah, sudah kinasawa. Di Abhidhamma Pitaka disebutkan cita 121, yaitu adalah mengapa sampai 121 bukan 89, ditambah berapa itu? 32 ya. Betul, 32. Berapa? Tiga puluh. 89, 121 dikurangi 89 berapa? 30, betul. Ya, kira-kira sekian. 30 ini dari mana? Yaitu seseorang yang sudah mencapai tingkatan kesucian, Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahata ini mengembangkan atau masuk dalam jana 1, 2, 3, dan 4 itu. Dan Sang Buddha sendiri satu ketika juga, bukan satu ketika, tetapi tidak jarang masuk dalam jana termasuk tergeraknya hati beliau untuk membabarkan dhamma kepada semua makhluk. Itu karena kontemplasi atau jana yang menggunakan alat meta atau karuna ini. Karena cinta kasih, karena kasih sayang, sehingga dipersonifikasikan bahwa Brahma Sahampati datang. Mengapa Brahma? Karena itu adalah wakil dari pencapaian jana, yaitu pemikiran-pemikiran yang luhur tertentu, yaitu pemikiran yang bebas dari kesenangan indrawi yang muncul dalam hati beliau. Sebutannya adalah pariwitaka. Apa yang muncul dalam benak batin beliau dipersonifikasikan sebagai sosok Brahma yang datang, yaitu sisi meta atau karuna beliau terhadap makhluk-makhluk yang patut atau yang siap dibimbing untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang beliau capai, beliau dapatkan. Cek. Cek.
Wandami Bante. Saya ingin bertanya tentang topik di beberapa hari yang lalu Bante. Jadi seperti yang telah dipaparkan Bante, jana pertama itu di dalamnya ada Witaka, Wicara, Piti, Suka, dan Ekagata. Lalu dalam jana kedua ada Piti, Suka, dan Ekagata. Lalu jana ketiga menurut yang saya baca dari Bala Sutta itu adalah Suka, UPK, dan Ekagata. Lalu dalam jana keempat hanya UPK dan Ekagata. Pertanyaan saya, poin-poin tersebut itu ciri-ciri atau tahap-tahap Bante. Jadi yang saya maksud ciri-ciri itu seperti jika sudah memasuki jana, Witaka dan Wicara, Piti, Suka itu masih ada bersama dengan Ekagata. Tetapi kalau tahap itu yang saya maksud untuk memasuki Ekagata harus melewati Witaka, Wicara, Piti, dan Suka atau keduanya Bante? Ya, keduanya. Ya, sebagai ciri, ya sebagai tahap. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, sebetulnya ya jana itu yang ada hanya keempat saja. Murninya jana itu adalah jana keempat. Tetapi jana yang pertama, meskipun banyak distraksi, yaitu pengganggu, pembuyar, yaitu masih harus buyar, kemudian mengerahkan, membentuk witaka, perlu melanjutkan lagi dengan wicaranya, jatuh lagi, upaya menumbuhkan lagi. Nah, tetapi ya itu boleh disebut sebagai jana juga, hanya adalah jana yang ya boleh dibilang lemah-lemah atau kasar-kasar. Ini pun juga masih dibagi menjadi 3 jana pertama ini. Nah, sebagai jenjang tahapan pertama masih ada kelimanya. Tahapan kedua, jana kedua, Witaka Wicara sudah tidak mengganggu lagi. Pada tahapan ketiga, jana ketiga, Piti sudah tidak mengganggu lagi. Pada jana keempat, meskipun Suka sudah tidak mengganggu lagi. Sesungguhnya keberadaan Suka dalam jana itu adalah satu sudut pandang sebagai pengganggu. Artinya apa? Mengganggu keberadaan UPK dan Ekagata. Kemandungan batin dengan terhadap objek dengan nilai-nilai luhurnya itu. Atau kama sukang UPK sati pari suding. Jana keempat yang tidak ada penderitaan maupun kebahagiaan, UPK sati pari suding, adalah kemurnian sati dikarenakan keberadaan UPK. Kata UPK ini artinya adalah ketidakberpihakan atau keberadaan ada di tengah-tengah. Tatra majata. Sehingga dapat dikatakan tahapan, juga dapat dikatakan sebagai ciri-ciri. Nah, begitu ya. Tergantung mau
dianggap sebagai tahapan, dinilai sebagai tahapan, atau dinilai dari sisi ciri-cirinya, ya keduanya bisa. Bante, tadi jika ada witaka dan wicara secara terus-menerus, eh, kita sering mendengar yang namanya upacara samadhi, Bante. Jadi perbedaan jana pertama dan upacara samadhi itu apa, Bante? Lalu dalam jana satu itu kan kita sudah memasuki ekagata, Bante. Jika ada witaka, tetap ada witaka, berarti seseorang yang sudah masuk jana pertama apakah keluar masuk jana secara terus-menerus atau bagaimana, Bante? Ya, betul. Jana pertama ini tidak, bahasa Jawanya itu manteng. Apa bahasa Indonesianya? Tidak terus-menerus berada dalam jana, tetapi masuk keluar jana sesungguhnya. Soalnya masih ada witaka wicara yang terus dimunculkan, ditumbuhkan. Memunculkan witaka itu artinya apa? Witakanya sudah tidak ada yang sebelumnya, yang konsen pada objek, terarah ke objek. Dan tentu jika witaka tidak ada, wicara juga tidak mungkin ada, karena wicara adalah penerusan. Upacara samadhi, upacara itu artinya adalah lingkup sekitar, halaman sekitar, namanya upacara. Jadi upacara samadhi yaitu yang dekat dengan kemanunggalan batin pada objek. Sehingga di sini dimaksudkan adalah keberadaan batin yang belum sampai masuk ke jana, meskipun jana pertama. Bagaimanapun istilah upacara samadhi ini tidak ditemukan di Pitaka, hanya ada di kata-kata. Bagaimanapun bukan berarti ya kita kemudian menolak keberadaan istilah dan permanaan kondisi batin yang disebut dengan upacara samadhi ini. Ini sebatas sebagai pengetahuan saja. Istilah upacara samadhi ya tidak ditemukan di Pitaka. Bante. Dalam jana kedua itu sudah tidak ada witaka wicara, Bante. Jadi jika jana pertama itu seorang yogi memegang objek lalu diteruskan dalam jana kedua dan seterusnya, itu bagaimana, Bante? Lalu enggak jelas Pak. Lalu bagaimananya bagaimana? Bagaimana untuk masuk ke dalam jananya, Bante? Masuk ke jana kedua. Iya, Bante. Dengan kekuatan wirya, sakti dan panya, menjadi teguhnya batin, atau menjadi semakin punya banyak pengalaman, semakin terbiasa dengan keberadaan terfokusnya batin pada objek. Perlu ya tahapan-tahapan dari mulai mengenal, mulai mendiami, kemudian menjadi familiar, kemudian menjadi pengalaman, kemudian punya kepiawaian, keahlian. Ya, nah itu witaka wicara, sehingga secara ya seperti misalnya orang belajar naik sepeda. Awalnya begitu tubuhnya berada di sepeda, di atas sepeda, tidak lama kemudian jatuh, bangkit lagi, kayuh lagi, jatuh lagi.
kayu lagi, jatuh lagi. Tapi lama-kelamaan ada muncul keseimbangan, ada pengalaman. Nah, tetapi itu juga mungkin belum begitu kokoh. Masih ada potensi besar untuk terjatuh lagi. Nah, seperti itu. Berarti tanpa objek dan langsung langsung Didekatkan mic-nya. berarti seorang yogi itu tanpa duduk, tanpa memegang suatu objek, langsung merasakan piti, suka, dan seterusnya, Bang. Loh, kok begitu punya pemikiran? Tetap objek harus ada. Objek tetap ada. Tidak meninggalkan objek. Termasuk juga tidak meninggalkan nilai luhur yang diterapkan. Nilai luhur misalnya adalah ketidakindahan. Nah, dalam anapanasati, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Bukan semata-mata perhatian pada nafas. Oh, ini adalah nafas masuk, ini adalah nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Tidak semata-mata memperhatikan seperti itu kemudian mencapai kesucian. Mendapatkan apa? Keberadaan setnanya asawa. Mencapai nibbana. Apa korelasi memperhatikan nafas masuk keluar dengan pencapaian nibbana? Kalau bukan nafas yang diperhatikan, misalnya adalah lutut kiri dan lutut kanan, lutut kiri, lutut kanan, lutut kiri, lutut kanan, apakah itu juga bukan konsentrasi? Apakah itu juga tidak memungkinkan untuk mencapai nibbana? Jika itu adalah identik dengan memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Atau memperhatikan tiang kiri, tiang kanan, tiang kiri, tiang kanan. Konsentrasi. Jika maksud memperhatikan nafas itu adalah untuk mendapatkan konsentrasi, dan dari konsentrasi itu entah bagaimana prosedurnya akan mencapai nibbana. Itu bukan dasar pemikiran secara Buddhis. Setidaknya ya ada nilai luhur apapun. Ya tentu untuk mencapai nibbana alat yang digunakan adalah lakhana 3. Salah satunya anicca, dukkha, dan anatta. Terutama sekali adalah yang ketiga itu. Nilai luhur misalnya dengan menyertakan ketidakindahan yang ada pada tubuh. Sesungguhnya mengapa nafas? Oleh karena nafas itu adalah pembentuk tubuh, kaya sangkara. Yang diperhatikan, yang dijadikan objek sesungguhnya adalah tubuh secara keseluruhan. Diwakili oleh keberadaan nafas. Oleh karena nafas ini sebagai bendera, sebagai monumen yang bisa dilihat, yang bisa dijadikan patokan keberadaan tubuh. Ciri tubuh apa itu? Adalah tidak bersih, yaitu kotor. Mengerti tubuh, memahami tubuh sebagai yang kotor, yang tidak bersih. Sedemikian rupa, sedemikian rupa. Termasuk nafas ini. Nafas yang dihirup, udara yang dihirup. Kira-kira orang bernafas memilih udara yang busuk, beracun, atau udara yang mengandung membahayakan, udara yang tidak menyenangkan, atau udara yang segar, bersih, udara yang bersih, segar untuk dihirup.
Tetapi setelah masuk di tubuh, udara yang sama itu dikeluarkan, dihembuskan. Kira-kira orang mengerti nafas yang terhembuskan keluar itu, udara yang terhembuskan keluar itu, udara yang bersih seperti semula sewaktu masuk, atau sudah menjadi barang yang tampak kotor. Dan mengapa udara yang masuk tampak bersih, sedangkan udara yang keluar tampak kotor? Karena sudah melewati tubuh. Dan mengerti sebagai yang kotor, sebagai yang kotor, sebagai yang kotor. Keberadaan tubuh yang kotor ini menjadi onggokan yang dimengerti sebagai barang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Setelah mengerti sebagai yang tidak menyenangkan, akankah menyenangi? Setelah tidak menyenangi, akankah mengingini? Setelah tidak mengingini, akankah ada nafsu ragawi? Akankah ada kebencian atau iritasi dengan tidak mendapatkan tubuh? Tidak. Abhijado manasa telah dihancurkan. Nah itu setidaknya ada nilai luhur yang diterapkan dalam mencecar atau menatap objek dalam pengembangan batin. Ya. Izin bertanya, Bante. Berkenaan dengan Iddhipada, Bante. Di dalam pengembangan Satipatthana, tentu kita juga butuh, yakni seperti yang dijelaskan di dalam Bodhipaggiya, di dalamnya ada penjelasan tentang Iddhipada. Jadi sekiranya Bante bisa menandaskan, menjelaskan bagaimana penerapan Iddhipada di dalam praktik pengembangan batin, Bante. Tentang Iddhipada ini saya pernah membaca pengertian-pengertian di dalamnya itu menyangkuti kondisi batiniah yang tinggi. Jadi canda, wirya, cita, vimangsa itu bukan canda untuk statusnya kama wacara bumi, canda, wirya, cita, vimangsa, tetapi sudah berada dalam tahapan batin tertentu. Jadi canda yang muncul dari samadhi yang disertai dengan UPK, canda samadhi kemudian juga wirya samadhi, kemudian cita samadhi, kemudian vimangsa samadhi, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi batin yang sudah mapan dalam tahapan tertentu sedemikian rupa, ya tetap diperlukan yang namanya canda, yaitu kegairahan. Kegairahan yang muncul muncul dari pemahaman akan hal ideal apa yang seseorang itu bisa capai, dapatkan, yaitu keterbebasan dari penderitaan. Muncul kegairahan di sini, canda. Wirya yaitu sebagai bentuk nyata pergolakan. Semuanya itu bagaimana? Tidak lain adalah upaya
dalam memangkas hal buruk yang telah muncul, mencegah hal buruk yang belum muncul, menumbuhkan hal baik yang belum muncul, dan mempertahankan, mengembangkan, menandaskan, memperbanyak hal baik yang telah muncul. Cita di sini adalah keteguhan batin pada nilai-nilai luhur, dan wimangsa penerapan kebijaksanaan, yaitu mengenali udaya-baya, kemunculan dan kepadaman sangkara. Termasuk juga, lebih lembut lagi, bahwa keberadaan kemunculan sangkara adalah keberadaan yang tidak ada diri. Keberadaan kepadaman sangkara adalah keberadaan yang tidak ada diri. Jadi bagaimana bisa punya pemahaman setiap momen, setiap momen. Ini seperti kemarin dirinci bahwa satu kali indera, salah satu dari 6 itu, mengetahui objek, mata melihat bentuk, itu sudah ada berapa yang perlu dimengerti sebagai yang tidak ada diri. Mata, bentuk yang dilihat, cakuk winyana, yaitu pengetahuan yang ada di mata. Kemudian sampasa, pasa, apa itu? Persentuhan. Kemudian apa? Wedana, pengenyam, perasaan yang muncul, suka, duka, aduka, masuka. Kemudian apa? Sanya. Kemudian tanha. Kemudian mitaka. Kemudian bicara. Masing-masing sanya yang muncul dari penglihatan. Oh, ini merah muda. Sanya yang mengerti sebagai merah muda, keberadaan sanya itu adalah tidak ada diri, patut dimengerti sebagai yang tidak ada diri. Demikian pula dengan kemunculan tanha, mengingini sesuatu yang merah muda, yang menyenangkan ini, keberadaan kegandrungan ini mesti dimengerti sebagai yang tidak ada diri. Sampai munculnya witaka, keberadaan witaka adalah tidak ada diri. Munculnya wicara adalah keberadaan tidak ada diri. Itu baru satu kali mata melihat objek, belum mata untuk detik berikutnya melihat objek yang lain, 8 lagi atau 9 tadi. 8 atau 9. Dari mulai cakuk sampai wicara itu dari berapa? Sekitar itu 8 atau 9. Belum lagi nanti telinga mendengar suara, hidung mencium bau, dan keenam keseluruhan itu. Setiap objek yang masuk lewat pintu indera yang mesti dimengerti secara rincinya, mulai dari ayat anak bagian dalam, misalnya mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin. Dan ayat anak sisi luar, bentuk, suara, bau, rasa, pesentuh, dan objek-objek batiniah. Termasuk, kesemuanya itu tadi, winyana yang muncul, persentuhan yang muncul, wedana pengenyam yang muncul, sanya, tanha, witaka, wicara yang muncul. Kesemuanya ya dicecar dengan nilai luhur, penyertaan nilai luhur, yaitu tidak ada diri, tidak ada inti, yaitu sebagai hal yang kosong, semu, tidak berpemilik, dan di luar kuasa. Itu yang bisa saya jelaskan, ya, tidak banyak, ya.
Permisi Bante, ada pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sebelumnya ia menyatakan rasa sukacitanya. Dia menulis, saya benar-benar merasakan manfaat dengan ada rekaman video YouTube begini Bante. Setidaknya beberapa kali diulang pun bisa tetap menambah pemahaman. Lalu pertanyaannya Bante, semalam kan membahas tentang Wipalasa. Kalau seorang Sotapana dan Sakadagami kan mematahkan Wipalasa baru dari aspek diti saja. Nah, kalau Anagami dari aspek cita. Sementara Arahanta sudah mematahkan Wipalasa dari aspek sanya. Pertanyaannya Bante, bagaimana membedakan Wipalasa sudah dipatahkan dalam aspek cita dan sanya? Kenapa pertanyaannya nanggung? Sekalian membedakan yang titik bagaimana? Kayak sudah Sotapana aja yang nanya itu. Sotapana itu cirinya apa? Menghancurkan 3 belenggu. Sering angkat 3. Kebetulannya yaitu Sakaya Titi. Sakaya itu sak itu artinya diri, saka. Kaya artinya kumpulan, tidak lain adalah kanda, pancakanda. Kata kaya di sini. Sakaya titik pandangan, yaitu pandangan keliru, menganggap bahwa pancakanda itu adalah diri, adalah sesuatu yang ada inti yang kekal abadi. Seorang Sotapana telah menghancurkan pandangan tentang pandangan keliru bahwasanya keberadaan kanda, pancakanda ini sesungguhnya bukan diri, bukan inti, melainkan keberadaan yang tidak ada inti, tidak ada diri. Tetapi indrianya itu tidak cukup kuat untuk tidak menganggap objek sebagai yang bukan makhluk, jika objek yang dilihat itu adalah makhluk. Termasuk juga tidak mampu menahan munculnya pengotor-pengotor batin, baik keserakahan, kebencian, termasuk kebodohan. Sehingga seorang Sotapana itu dikatakan masih memungkinkan untuk melakukan perbuatan buruk. Betul ya? Di mana itu dituliskan? Di Ratana Sutta. Tetapi perbuatan buruk yang seorang Sotapana lakukan tidak mengarah ke apaya bumi, tingkatan alam yang rendah, yaitu niraya, neraka,
Tiracana, alam binatang, peta, alam hantu kelaparan, asura, alam asura. Dan seorang Sotapana ya, dikatakan tidak mungkin melakukan enam apa? Enam abhidhana. Abhidhana sebutan untuk tindak buruk yang lewat batas. Membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahanta, melukai sama Sang Buddha hingga mengeluarkan darah, memecah belah sangga, dan beralih ke kepercayaan atau prinsip pandangan lain dari ajaran Buddha. Itu adalah keenam abhidhana. Seorang Sotapana sudah tidak mungkin melakukan enam abhidhana ini. Nah, Sakadagami tentu lebih baik. Tetapi tetap seorang Sakadagami ketika melihat ya seseorang, Sotapana Sakadagami ketika melihat seseorang masih melihat orang sebagai orang, masih juga setelah melihat orang sebagai orang masih memungkinkan untuk muncul membenci atau menyenangi orang itu. Setelah muncul menyenangi membenci masih memungkinkan melakukan perbuatan buruk terhadap orang yang menyenangkan atau menyakitkan itu. Itu Sotapana. Termasuk juga ya mungkin Sakadagami, tapi Sakadagami tentu lebih baik. Seorang Anagami melihat orang masih mengerti sebagai orang bahwa ini adalah orang, ini adalah manusia. Tetapi dalam mengerti orang sebagai orang ini, dia tidak memunculkan kesenangan, tidak bisa lagi atau tidak ada potensi lagi untuk memunculkan kesenangan terhadap orang yang dia lihat itu, atau memunculkan kebencian terhadap orang yang dia lihat itu. Itu namanya cita wipallasa. Tidak ada cita yang disertai oleh pengotor batin. Sedangkan seorang arahanta yang dikatakan sudah menyingkirkan sanya wipallasa, begitu melihat orang tidak mengerti, tidak memahami itu sebagai orang. Mengertinya adalah itu rupa 28 disertai dengan cetasika 52 salah satunya, dan 89 cita. Bukan satwa, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan roh. Tidak terbentuk pemahaman itu adalah orang, adalah manusia. Gambaran umumnya seperti itu.
Ya, baik Bante, mohon saya menanggapi yang tadi Bante sehubungan dengan pengembangan cinta kasih. Jika dalam memunculkan kebahagiaan dalam diri yang kemudian membayangkan kalau sedang berada di taman dan lain sebagainya, itu kan seperti hanya kayak nanti sesungguhnya bisa jadi lamunan atau hayalan. Tapi bagi saya sendiri yang sering saya lakukan, ketika duduk, kemudian menyadari bahwa sedang duduk, saya selalu pada saat meditasi itu, yang dilakukan adalah tersenyum. Tersenyum ini supaya ya membuat selain tubuh, jasmani ini menjadi rileks, dan itu adalah cara yang baik sesungguhnya untuk memunculkan kebahagiaan itu sendiri. Setelah itu, dengan upaya dengan perenungan kata-kata, mengucapkan semoga saya bahagia, dan tetap memperhatikan napas seirama dengan napas itu sendiri. Mungkin itu cara terbaik untuk memunculkan kebahagiaan di dalam diri, yang kemudian baru di-share, dibagikan untuk kebahagiaan untuk semua makhluk. Itu yang sering saya lakukan. Kalau untuk membayangkan itu nanti malah jadinya itu menurut saya kurang pas. Selain sesungguhnya dengan membayangkannya itu adalah ya bahwa sejak hari ini saya sudah tidak melakukan hal-hal yang buruk sehingga memunculkan kebahagiaan. Bahwa sejak hari ini saya sudah melakukan hal-hal yang bajik sehingga memunculkan kebahagiaan itu sendiri. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bante. Itu saja Bante, untuk menambahkan saja. Tadi pengalaman yang dilakukan di awal tadi dikatakan memunculkan kebahagiaan dengan tersenyum ya? Iya, tersenyum. Makanya saya itu selalu tersenyum Bante. Dari mana-mana sudah tersenyum sehingga orang lain itu sudah merasakan efeknya dari meta pancaran cinta kasih itu, langsung senyum begitu. Ya. Buddha Rupang ini tersenyum atau bagaimana bentuknya? Kalau kita lihat, perhatikan Buddha Rupang yang di Borobudur sana, kira-kira tersenyum atau tidak? Buddha Rupa yang kuno-kuno, dibuat lama yang lampau, itu mimiknya bukan mimik senyum. Belakangan Buddha Rupa banyak dibuat dengan mimik senyum, menyenangkan yang melihat. Yang baik yang mana? Wajah yang paling tidak membosankan adalah wajah tawar, yaitu tidak cemberut dan juga tidak tersenyum. Wajah tawar itu yang paling awet untuk bisa dilihat. Senyum memang mendatangkan rasa senang pada yang melihat. Tapi seperti ini, lagu pop, tenar hanya untuk beberapa waktu. Setelah itu bosen, dengar lagi udah nggak mau. Beda dengan lagu klasik, musik klasik, didengar sampai ratusan kali, ya, sekian tahun yang lampau, ya,
tetap ya cenderung lebih terasa nyaman untuk didengarkan. Ini kata mereka yang suka lagu ya. Sang Buddha sendiri ada waktu-waktu tersenyum. Jarang Sang Buddha itu tersenyum. Tapi ada waktu-waktu tersenyum. Salah satunya ketika beliau melihat makhluk peta. Dan senyum beliau itu sebagai petanda untuk bisa disaksikan oleh biku yang bersama dengan beliau yang punya kemampuan yang sama, yaitu punya kemampuan melihat peta itu. Dengan beliau tersenyum, biku yang dimaksud salah satunya itu adalah Bhante Moggallana. Nah, beliau akan melihat hal yang sama. Dan dengan begitu beliau bisa menggunakan atau mengangkat keberadaan tentang peta itu dalam menyampaikan ceramah dharma kepada masyarakat, dan ada saksi yaitu Bhante Moggallana. Ada beberapa yang lain yang menyebabkan Sang Buddha tersenyum. Hanya yang saya ingat yang itu kebetulan. Kalau kita lihat Buddha rupa itu yang di Borobudur, tidak tampak senyum ya, tapi tampak tenang, anggun, berwibawa, damai. Dan itu dilihat mau berapa lama tidak pernah membosankan. Bagaimanapun, senyum itu kan konsumsi masyarakat awam pada umumnya. Dan sedikit banyak itu juga bisa menggugah hal positif. Kalau mau melakukan, mempraktikkan yang demikian itu tidak jelek juga. Tapi jangan kebanyakan. Ya, soalnya beberapa situasi kita tidak boleh tersenyum. Melihat orang bahagia, tersenyum baik. Tapi melihat orang sedang kedukaan, tersenyum, itu orang bisa tersinggung. Nah, melihat orang sedang kecewa, kemudian kita tersenyum, yang kecewa itu malah mungkin ya seperti mengolok. Nah, bisa dipahami seperti itu. Meskipun tersenyumnya itu mungkin dengan rasa kasihan, jangan kecewa seperti itulah kau. Bisa jadi. Nah, perlu hati-hati juga ya kalau tersenyum ya. Ya, membayangkan itu tadi yang saya sampaikan di awal, seorang umat yang bercerita, yaitu membayangkan sedang berada di taman, mendapatkan objek-objek yang menyenangkan, berbahagia. Ya, boleh dibilang sebagai lamunan, tetapi lamunan yang sebatas sebagai ancang-ancang atau kuda-kuda atau pembentukan suasana. Bagaimanapun kebahagiaan yang ada di situ sebatas sebagai kebahagiaan indrawi, kesenangan indrawi. Dan saya katakan istilahnya itu oke saja. Oke saja, boleh saja. Walaupun bagaimana metta itu dianjurkan oleh Sang Buddha adalah 3 itu, yaitu bahagia dari tidak berbuat buruk, bahagia dari menumbuhkan kebahagiaan melalui melakukan hal-hal yang mulia, yang bajik, dan 3, kebahagiaan yang muncul dari tidak melekati hal bahagia, membahagiakan itu yang diperoleh dari melakukan hal-hal bajik. Itu Abu Soya, tanggapan saya.
Ya, sudah tidak ada pertanyaan Bante. Dan untuk sesi malam ini kita cukupkan sekian. Dan kita akan jumpa kembali esok pada pukul 19.00 yang diawali dengan puja petang. Mari para Bante sekalian kita bangkit berdiri. Okasa wandami bhante